Nah, tapi sekarang sudah keluar kurikulum baru yang disebut sebagai kurikulum merdeka. Oke, udah mulai ya. Selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Om Tri. Saya sekarang sedang berada di kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Saya ada di hotel namanya Best Western Hotel. Saya nginap di sini 4 hari sama teman-teman dari Kominfo. Ini hotelnya lumayan keren. Ada kolam renangnya juga, itu yang penting. Nah, kali ini saya akan cerita soal perubahan besar yang terjadi di kurikulum baru, terutama untuk pengelolaan siswa PKL ya. Kita masih ngobrolin soal PKL dulu nih. Jadi seperti sudah teman-teman ketahui di video saya sebelumnya, bahwa ada 2 kurikulum yang saat ini dipakai sama teman-teman di SMK. Yang pertama adalah kurikulum K13, kurikulum tahun 13 ini yang dipakai di semua SMK. Nah, tapi sekarang sudah keluar kurikulum baru yang disebut sebagai kurikulum merdeka. Atau ada juga yang bilang ini adalah KOS, kurikulum operasional sekolah. Nah, ini adalah terobosan yang keren dari Mas Menteri kita, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Ristek ya, Menteri Pendidikan Kebudayaan dan Ristek, soal bagaimana pengembangan SMK. Nah, salah satu yang paling menonjol perbedaannya adalah di bagaimana PKL atau praktek kerja lapangan, atau ada juga yang menyebutnya sebagai prakerin, praktek kerja industri, itu dilakukan di SMK. Nah, kalau di kurikulum K13, PKL itu praktek kerja lapangan sebetulnya anjurannya berjalan selama 6 bulan gitu. Tapi di video sebelumnya saya sudah sampaikan bahwa pada prakteknya memang banyak SMK yang menerapkannya sesuai dengan kebutuhan masing-masing dan itu diperbolehkan. Jadi ada SMK yang langsung PKL-nya 6 bulan berturut-turut. Ada yang kemudian dibagi jadi 2, 3 bulan di kelas 11, 3 bulan di kelas 12. Ada yang hanya 3 bulan saja. Nah, rata-rata kan PKL mulainya di kelas 11 ya. Kelas 11 itu artinya kelas 2. Nah, rata-rata semua SMK mulainya PKL itu di kelas 11, kelas 2 SMK. Kenapa? Karena di kelas 3 atau kelas 12 itu rata-rata mereka sudah fokus ke persiapan ujian akhir. Makanya kemudian PKL-nya di kelas 11. Apa saja plus minusnya? Nah, ini hebatnya Mas Menteri. Mas Menteri tidak hanya melihat dari kacamata atau sudut pandang sekolah saja, tapi juga dari sudut pandang dunia industri yang nanti akan menampung siswa SMK. Gitu. Jadi kalau misalnya yang biasanya PKL berdasarkan kurikulum K13 itu dilaksanakan rata-rata di kelas 11 ya. Alasannya tadi sudah saya sebutkan, karena kalau di kelas 12 anak-anak mereka sudah kelas 3 SMK fokus ke persiapan kelulusan. Itu kalau kita lihat dari kepentingan siswanya, kepentingan sekolah. Nah, Mas Menteri membuat terobosan yang luar biasa keren di kurikulum baru, kurikulum operasional sekolah atau kita juga kenal sebagai kurikulum merdeka. Perbedaannya apa? Di kurikulum merdeka itu PKL semua SMK wajib serentak dilakukan di kelas 12 atau kelas 3 semester genap. Nah, ini bedanya, kerennya di situ. Loh, kok keren Om Tri? Bukannya mereka sibuk buat ujian sekolah untuk kelulusan? Iya, biasanya seperti itu. Nah,
Nah, tapi ini digeser mindsetnya. Kenapa? Karena mindsetnya lulusan SMK itu harus siap bekerja atau siap wirausaha. Kendala ketika SMK melakukan PKL di kelas 11 itu juga ada. Masalahnya seperti apa? Oke nih, misalnya ada anak PKL, kemudian ada anak SMK, kemudian PKL di PT Kompas Digital Internasional. Mereka masih kelas 2 ya, rata-rata kan. Ternyata keren nih anak SMK nih. Dia pintar, attitude-nya bagus, disiplin, siap kerja dan segala macam. Terus saya sebagai dunia industri merasa cocok, ini harus segera saya rekrut untuk jadi stafnya Kompas nih. Begitu selesai PKL, saya mau merekrut, ya nggak bisa dong. Kenapa? Karena mereka masih kelas 2, masih kelas 11. Setelah PKL mereka harus kembali belajar di sekolah. Nah ini yang repot. Karena kenyataannya setelah mereka kembali ke sekolah, budaya kerjanya juga luntur lagi, ilmunya juga hilang lagi. Kenapa? Karena mereka nggak dipakai gitu. Mereka kembali ke rutinitas belajar mengajar di sekolah. Saya harus nunggu setahun sampai dia lulus SMK. Ya kalau ilmunya masih ingat. Kalau misalnya udah lupa, kan saya harus ngajarin lagi dari awal. Nah itu kendalanya. Makanya kemudian Mas Menteri di kurikulum operasional sekolah yang baru, kurikulum Merdeka, mulai menerapkan PKL itu semua SMK wajib serentak di kelas 12 semester 2 selama 6 bulan full. Nah ini terus terang menguntungkan kita sebagai dunia industri. Kenapa? Karena begitu selesai PKL, kita cocok dengan mereka, kita lihat mereka punya talenta, kita lihat mereka punya attitude yang bagus, bisa langsung kita rekrut jadi staf kita, jadi karyawan kita. Kan keren, kita nggak perlu nunggu-nunggu lagi. Nah itu manfaatnya bagi dunia industri. Makanya saya pribadi, juga PT Kompas Digital Internasional sangat cocok dengan sistem PKL yang diterapkan di kurikulum operasional sekolah. Ini luar biasa keren. Begitu. Nah, terus anak-anak gimana dong kelulusannya? Nah, berarti ujian kelulusan sekolah, ujian kompetensi itu akan dimajukan ke kelas 12 semester ganjil. Jadi mereka kelas 12 itu penyelesaian studi, kemudian di akhir semester ganjil itu mereka langsung uji kompetensi, ujian sekolah. Jadi begitu mereka masuk ke semester genap, semester 2, kelas 12 atau kelas 3 itu 6 bulan full PKL langsung lulus. Harapannya Mas Menteri, anak-anak itu sudah betul-betul siap kerja. Jadi ketika PKL di tempat kita ngajarin mereka di bulan-bulan awal ya, kemudian mereka terlibat dengan ritme kerja kita, budaya kerja kita, skillnya kita asah, kita arahkan, kita bina. Begitu selesai masa PKL, kalau misalnya memang cocok langsung kita rekrut. Nah, kelebihannya di situ, ini jeniusnya Mas Menteri Pendidikan kita. Jadi saya pribadi sangat setuju dengan sistem PKL di kurikulum baru atau kurikulum Merdeka ini karena itu menguntungkan kita. PT Kompas Digital Internasional sudah ini tahun keempat kami mengelola siswa PKL dan masalah yang kami hadapi ya seperti itu. Ada beberapa anak yang cakep nih, dia talentanya nih keren, bikin video, rajin di bagian administrasi, luar biasa sebagai CS, tapi begitu selesai PKL mau direkrut nggak bisa karena mereka masih kelas 2, kelas 11, harus kembali ke sekolah dan saya harus nunggu mereka setahun. Sementara yang namanya kebutuhan perusahaan kan nggak bisa nunggu gitu. Kalau mereka nggak bisa ya udah saya cari staff lain aja, saya rekrut orang lain aja gitu kan. Jadi eman-eman gitu loh, kita sudah ngelatih mereka, sudah mendidik mereka, sudah ngajarin mereka. Begitu mereka sudah ready, sudah siap kerja, nggak langsung bisa kita rekrut. Nah dengan kurikulum operasional sekolah ini saya sangat cocok. Terima kasih Mas Menteri untuk perubahannya. Nah, itu ya, itu sedikit sharing soal PKL di kurikulum operasional sekolah yang baru. Masih banyak sebenarnya teman-teman detailing soal kurikulum baru yang bisa menguntungkan kita sebagai dunia industri. Pokoknya simak terus channel ini ya. Oke, gitu aja. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.